Pratata. Saya berumur 27 tahun. Saya sudah menjadi guru sejak tahun 2006 ketika saya lulus dari sekolah menengah atas di Surabaya. Kita setiap pagi selalu bersama-sama bersihkan kelas dulu. Saya sebagai gurunya juga selalu ikut turun tangan, jadi gak cuma dulu aja. Habis ini kegiatan apa Pak Rizky? Di sini kita biasanya ngaji bareng, terus anak-anak kultur. Karena kita membiasakan dengan mengaji dan dengan sholat duha. Ya jelas ada perbedaan. Kalau kelas-kelas lain masuk jam 7, kelas ini jam 6 sudah ada aktivitas dan dimulai setengah 7. Anak-anak itu lebih disiplin yang pertama, lebih disiplin, kemudian lebih teratur, dan tata keramanya sangat bagus sekali. Bahkan hanya tidak dengan saya, tapi dengan teman-temannya, dengan guru-guru lain. Dan saya juga dapat testimoni dari guru-guru lain dan lingkungan sekitar sekolah bahwasanya anak-anak saya sudah cukup dewasa. Bahkan ketika saya tidak dari kelas, anak-anak saya pun ketika saya pesan jangan rame, tidak ada satu orang pun yang berusaha untuk rame. Itu menurut saya keberhasilan saya mendidik anak-anak saya menjadi menjadi guru. Sebenarnya bukan pilihan saya awalnya. Menjadi guru adalah pilihan orang tua saya karena menginginkan saya untuk menjadi seorang pegawai. Karena di antara 5 saudara saya tidak ada satu orang pun yang menjadi pegawai. Walaupun diawali dari keterpaksaan menjadi seorang guru, tapi setelah berjalan beberapa tahun menjadi guru, saya menemukan bahwasanya memang jiwa saya memanggil menjadi guru. Karena menjadi guru itu benar-benar butuh panggilan, di mana awalnya saya hanya digaji 200.000 per bulan dengan kebutuhan satu bulan yang jauh di bawah rata-rata. Tapi dengan menganggap bahwasanya profesi ini adalah panggilan saya selalu senang menjalankan profesi ini dan tidak ada satu keterpaksaan lagi ketika saya sudah menjalankan profesi ini selama bertahun-tahun ini. Membentuk karakter siswa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Beberapa cara yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah suri tauladan. Bagaimanapun juga membentuk karakter membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka konsistenan dari tauladan kita sebagai guru itu yang utama. Contohnya yang sudah saya terapkan ketika saya selalu
berusaha datang lebih awal daripada guru lain, selalu berusaha untuk berlomba kepada siswa untuk datang lebih awal di kelas. Setelah itu saya mengambil sapu saya sendiri, saya menyapu kelas, kemudian dibantu oleh siswa. Kemudian kami mengaji bersama, dilanjutkan dengan sholat duha bersama. Dan itu salah satu bentuk kecil dari kontribusi saya untuk membentuk karakter siswa. Karena menurut saya, suri tauladan adalah hal yang terbaik untuk membentuk karakter siswa. Pengalaman yang super berkesan buat saya adalah ketika kemarin saya dan teman-teman saya berjuang untuk berbagi pengalaman dengan anak saya. Seorang anak saya yang menurut saya berpotensi luar biasa. Waktu itu dia dinominasikan sebagai finalis apresiasi sastra siswa untuk kategori cipta syair. Yang menurut saya berkesan adalah bagaimana saya memperjuangkan dia akhirnya bisa berangkat ke Bogor. Karena waktu itu ketika dia jadi finalis, saya beritahu kepada kepala sekolah saya dan menyatakan bahwasanya tidak ada anggaran untuk memberangkatkan siswa ke Bogor. Tapi dengan seperti itu saya tidak lantas menyerah. Saya pergi ke dinas provinsi, saya mencari tahu apakah ada peluang siswa saya untuk berangkat dari provinsi. Tapi lagi-lagi saya menemui kegagalan dan saya hanya mendapatkan sebuah surat tugas untuk mengantarkan siswa saya ke Bogor tanpa ada pembiayaan atau pendanaan. Kemudian saya lanjut perjuangan saya ke dinas kota, begitupun juga di dinas kota saya hanya mendapatkan sebuah kertas yang menyatakan tugas untuk keberangkatan saya ke Bogor, tidak dengan pendanaan. Kurang 1 hari keberangkatan siswa, saya masih down, masih tidak mengerti harus berbuat apa. Dalam hati kecil saya menjerit. Saya ingin memberangkatkan siswa saya waktu itu. Bagaimanapun juga, saya bertekad, saya harus memberangkatkan dia. Tapi kembali saya buka lagi dompet saya, hanya tersisa uang 1 lembar Rp50.000, yaitu menurut saya pukulan yang telak buat saya. Ketika saya ingin membahagiakan mereka, ketika saya ingin memfasilitasi mereka, tapi saya tidak punya daya apapun. Ketika saya merendung sendiri, meneteskan air mata, ketika itu di luar dugaan saya, teman-teman guru-guru muda di sekolah saya bilang kepada saya, "Riz, kamu harus berangkat. Karena ini kesempatan dia sekali seumur hidup." Tapi saya masih bingung. Ya, saya harus berangkat. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara uang 50.000. Dengan naik tiket kereta api ekonomi pun nggak akan sampai di kota Bogor. Akhirnya mereka yang menurut saya paling sangat mengharapkan adalah ketika mereka mengumpulkan dana, uang dari kantong mereka sendiri, yang sejatinya mereka itu belum PNS seperti saya. Mereka masih guru honorer yang gajinya jauh di bawah saya. Mereka juga tidak punya penghasilan yang melebihi saya. Tapi mereka mau menyisihkan dananya untuk membiayai yang itu bahkan bukan anaknya, yang itu bahkan bukan siapa-siapanya. Itu adalah keterharuan saya. Akhirnya kami berangkat dengan hasil dana dari mereka, teman-teman saya. Sesampai di Jakarta, kami naik pesawat, itu perjuangan kami belum berakhir. Karena keterbatasan dana, kami tidak bisa memutuskan untuk berangkat naik taksi atau hal-hal yang berbau mewah. Akhirnya kami putuskan kami naik bis. Sampai di kota Bogor, kami harus turun dan kami harus oper angkot 2 kali. Waktu itu hati saya menjerit, rasanya kepingin nangis ketika murid saya sudah mengalami kelelahan yang luar biasa karena kami harus menempuh berjam-jam menggunakan bis dan angkot.
Tapi saya menguatkan hatinya, menguatkan dia. Nak, saya bilang, nak, ini perjuangan. Ini adalah suatu cerita kelak. Sabar ya nak, habis ini kita sampai. Walaupun saya nggak tahu harus berapa jam lagi saya harus naik angkot dengan dia. Akhirnya alhamdulillah setelah kurang lebih 4 jam saya naik angkot, turun angkot, sampai di tempat itu. Begitu terlihat daunnya anak saya ketika para pembimbing mereka atau orang tua mereka peserta lain begitu mewahnya, begitu beradanya, tapi tidak dengan kami. Kami hanya membawa bekal seadanya, kami registrasi, dan saya menyerahkan anak saya ke panitia karena memang harus dikarantina selama 4 hari. Lalu lantas pemikiran selanjutnya adalah bagaimana dengan saya? Iya, bagaimana dengan saya? Anak saya si kecil itu bertanya kepada saya, "Loh Pak, Bapak nanti tidur mana?" Karena saya memang sebagai pendamping tidak mendapatkan fasilitas apapun dalam lomba itu. Saya bilang kepada anak saya, "Nak, kamu fokus saja, Pak Rizky tidur di mana aja bisa." Dan saya mengerti benar-benar keuangan saya sudah benar-benar habis dan tidak mengerti saya harus tidur di mana waktu itu. Akhirnya dengan sedikit tetesan air matanya, dia merelakan saya sambil berpesan, "Pak, kalau bisa jangan tidur masjid ya," pesannya kepada saya. Itu menurut saya sangat mengharukan dan masih teringat sampai sekarang karena anak kecil itu masih memikirkan saya di tengah pergulatan lombanya, memikirkan gurunya untuk tidur di mana, makan apa selama 4 hari itu. Tapi kuasa Allah ternyata lebih dari pikiran manusia. Setelah itu kami mendapatkan bantuan dana yang ditalang oleh calon istri saya untuk biaya tempat tinggal saya dan makan saya selama 4 hari. Begitu kuasa Allah mengerti ketika umatnya sedang berjuang. Dan pada hari terakhir, anak saya mengirimkan pesan kepada saya, mengatakan, "Pak, saya harapan 3. Tidak apa-apa ya Pak." Akhirnya dia mengabarkan bahwasannya dia menjadi juara. Saya yang pedulikan harus juara berapa, tapi menurut saya itu pencapaian luar biasa buat dirinya sendiri, buat saya sebagai gurunya, dan buat teman-teman saya sudah mendukung, dan buat para donatur yang menyumbangkan sedikit dananya untuk memberangkatkan kami. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa buat kami. Sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu Buat para penerima beasiswa LPDP, saya ucapkan selamat karena terpilihnya Anda. Menurut saya ada tanggung jawab yang luar biasa. Biaya yang kalian gunakan untuk pendidikan beasiswa ini berasal dari rakyat dan sudah sepantasnya kalian kembalikan ke rakyat, bukan untuk kalian sendiri.
berbuatlah sesuatu untuk rakyat sekecil apapun di bidang apapun.